Ya, mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Kulunun sama sekali. Lihat rekam jejak. Seharusnya Pak Anies jelas-jelasan bilang enggak itu hoax. Kalau rekam jejak Pak Anies bisa dilihat gampang. Sejak beliau lahir sampai sekarang beliau ada di Indonesia. Itu maksudnya ya, sama. jelas beliau yang memegang gaji. Nah, ini sekarang Pak Anies Anda menyimpulkan sesuatu yang masih asumsi. Seperti sewaktu masih menjadi gubernur DKI. Andre sendiri masih saya lihat Pak Anies ini kalau ada. Jadi kayak begini, dalam hal itu aja Pak Anies sebenarnya sudah berbohong. Satu. Yang kedua, benarkah itu untuk kepentingan publik? Udah nanya. Udah. Ya. Tadi apakah setelah Anies gubernur tidak ada nambah sentimeter? Erwin bilang kan yang 50M tuh. Nah itu dia bilang itu sudah selesai urusannya karena Aniesnya menang. Nah ini yang sebetulnya bagus juga nih kalau ada pilgub kayak gini nih. Jadi yang kalau kalah lo balikin mesti. Tapi kalau menang ya udah. Jadi si kepala daerah ini bisa fokus ngurus rakyat, nggak usah mikirin harus kembalikan uang lagi. Dan waktu kemarin 3 jam bertemu Pak Prabowo, ini pertama kali saya spill di Uncensored. Pak Prabowo bilang ada penyesalan dia mengajak saya ke politik. Mungkin pertanyaannya saya buat menjadi sedikit agak soal. Apa yang kira-kira Pak Sandi pikirkan kalau kemudian ternyata Pak Prabowo maju dan kemudian Pak Anies tetap maju? Ya saya membela Pak Prabowo. Pertanyaan saya cuma satu, masa sih Andre Rosiade dan elit Gerindra yang lain baru tahu sifat dasar Anies sih? Dulu pada saat Pilpres tahun 2014, Anies begitu ngotot mendukung Presiden Jokowi dan menjelek-jelekan Prabowo Subianto, lawan dari Pak Jokowi. Jangan sampai Indonesia dipimpin oleh orang seperti Prabowo Subianto. Kurang lebih begitu waktu itu yang disampaikan Anies. Bongkar ternyata hutang Anies tak hanya 50 miliar rupiah. Belum lama ini dibuat kaget dengan video yang beredar di tengah masyarakat luas. Anies minjam duit 50 miliar rupiah kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Tidak hanya minjam ngutang untuk maju di Pilgub, sekarang Anies mengingkari janji politik yang dibuat oleh Prabowo. Bila Ketua Umum Partai Gerindra maju jadi Capres 2024, Anies tidak akan ikut dalam pertarungan tersebut, tapi nyatanya sekarang Anies maju menjadi Capres 2024. Hal tersebut mendapatkan sorotan dari pegiat media sosial. Yusuf Muhammad yang mengunggah video yang bertuliskan Anies masih punya hutang 50 miliar ke Sandi dan belum dilunasi. Dalam unggahannya tersebut, Yusuf Muhammad menuliskan narasi, "Hahaha, terbongkar lagi, ternyata tukang ngibul masih punya hutang 50 miliar ke Sandi saat Pilkada DKI dan sampai sekarang belum dilunasi." Terbongkar, dokumen penting Anies diretas ternyata Anies terjerat hutang hingga puluhan miliar. Manuver mendadak elit Gerindra yang menyerang Anies Baswedan salah satunya soal hutang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Kegaduhan ini pun disoroti oleh wartawan senior dari forum News Network, Hersu Beno Arif. Mencoba menelusuri masalah ini, ia pun akhirnya mengaku melihat langsung dokumen mengenai klaim utang Anies yang diributkan yang ia dapat dari perwakilan kubu Anies, Sudirman Said. Meski tak bisa menunjukkan langsung ke publik karena tak diperkenankan, Hersu mengungkapkan bahwa soal utang itu dikonfir alias benar adanya. Meskipun dari segi jumlah tidak langsung 50 miliar rupiah persis. Dalam dokumen tersebut, Hersu mengungkapkan lengkap bermateral dan menunjukkan legalitasnya. Lanjut Heru, di dokumen tersebut ada perjanjian sebesar 20 miliar rupiah tanpa jaminan mengingat untuk keperluan kampanye Anies Sandi dan dilanjutkan dengan penambahan 30 miliar rupiah. Hersu juga menyebut uang tersebut tidak mampir ke Anies karena disalurkan langsung untuk tim kampanye di 2017 lalu. Di situ ada perjanjian 20 miliar rupiah dan itu disebutkan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Karena ini untuk keperluan kampanye DKI dan itu dananya tidak diterima langsung ke Anies tapi langsung diserahkan ke tim kampanye. Dan kemudian dia mengakui meminjam lagi 30 miliar rupiah dengan begitu total utangnya 50 miliar rupiah, jelasnya. Terkait penjelasan kubu Anies dalam hal ini, Sudirman Said soal utang sudah selesai jika Anies Sandi menang. Maka Hersu berdasarkan dokumen yang ia sempat lihat.
mengkonfirmasi bahwa kalau tersebut benar adanya, sehingga pada dasarnya tak ada lagi utang Anies ke Sandiaga. Memang dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memang dalam Pilkada DKI Jakarta, maka utang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah, Anies berkewajiban membayar utangnya. Nah, itu yang tadi saya sempat baca, dan bagaimana kemudian mekanisme penghapusan utang itu yang akan dibicarakan lebih lanjut. Poin-poinnya seperti itulah jelasnya. Sebelumnya, pihak Anies Baswedan melalui perwakilan Koalisi Perubahan, Sudirman Said, telah angkat suara bahwa memang ada soal utang tersebut. Namun dalam klausul yang disepakati ada ketentuan jika Anies Sandi menang di Pilkada DKI 2017, maka utang tersebut selesai dianggap sebagai dana perjuangan bersama. Hal ini kembali ditekankan oleh pendiri kedai kopi Henry Satrio yang ditunjuk Anies untuk menjelaskan mengenal masalah utang yang diributkan. Nasdem dan Demokrat mulai berbalik arah. Rahasia besar Anies terbongkar. Kriteria bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan semakin mengerucut. Ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Anies, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, sepakat tidak membebani Anies dalam memilih pendamping. Namun, Ketua DPP PKS Maharani Alisera mengusulkan bacawa pres Anies itu perlu memiliki basis yang kuat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kekuatan tersebut dibutuhkan untuk menyeimbangkan Anies di Jawa Barat. Cawapres mesti kuat di basis Jateng dan Jatim, tutur Mardhani saat dihubungi di Jakarta Sabtu 4 Februari. Berdasarkan kriteria tersebut, Mardhani menyebut nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok yang paling tepat untuk mendampingi Anies sebagai bacawa pres. Khofifah diyakini mampu mengalirkan suara yang signifikan untuk Anies dari wilayah Jateng maupun Jatim. Saya dukung Bu Khofifah, ungkapnya. Terpisah, Deputi Bapitu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan bahwa Demokrat melalui pernyataan Ketua Umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan kepercayaan penuh kepada Anies untuk memilih sosok bacawa pres. Dengan begitu, sosok bacawa pres pendamping Anies bukanlah batu sandungan bagi Koalisi Perubahan. Masalah bacawa pres tak menjadi polemik lagi karena Mas Ketum AHY telah menyerahkan dan mempercayakan soal bacawa pres kepada Mas Anies Baswedan, ungkapnya. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan parpol anggota Koalisi Perubahan, terutama tim kecil, terus melakukan pembahasan tentang sosok pendamping Anies. Ketiga partai sepakat untuk terbuka terhadap pilihan sosok wapres. Kurang lebih 7 ya, ujar Sugeng. Sugeng menjelaskan ketujuh nama bacawa pres tersebut masih berproses di tingkat internal Koalisi Perubahan. Belum ada nama pasti pendamping Anies, namun dirinya tidak menampik bahwa nama Khofifah masuk dari 7 daftar nama calon bacawa pres Anies. Berarti wartawan jeli, jawabnya saat dikonfirmasi pasca pertemuan PKS dan Nasdem di Nasdem Tower.